Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayesa Prasetyani dengan NPM 22012010124 dengan kelas analisis multivariat kelas A. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengolah data menggunakan SPSS dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produk and body GGS. Dengan variabel X yaitu lingkungan kerja, variabel Z yaitu kepuasan kerja, dan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Sebelumnya saya akan menunjukkan data yang saya dapatkan. Di sini saya menggunakan data genap karena NPM saya genap. Selanjutnya langsung ke SPSS-nya. Di sini kita pencet file, import data, Excel. Nah, ini data dimasukkan, open. Oke. Nah, ini yang nomor kita clearkan terlebih dahulu. Setelah sudah, kita ke variabel view. Yang X ini kita kasih label lingkungan kerja. Yang variabel Z-nya ini kepuasan kerja. Dan yang Y ini adalah kinerja karyawan. Lalu yang ini kita ganti ke scale. Ini juga kita ganti ke scale. Ini juga kita ganti ke scale. Yang ini nominal kita ganti ke ordinal. Lalu kita kembali ke data view, langsung kita analyze, regression, linear. Yang lingkungan kerja ini kita masukkan ke variabel independen, dan kepuasan kerja kita masukkan ke variabel dependent. Yang statistik ini kita centang, yang collinearity dan covariance. Continue, oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Lalu yang ini analyze, lagi regression, linear. Nah, yang kepuasan kerja ini kita keluarkan dulu, kita ganti, kita masukkan ke independen. Dan yang kinerja karyawan kita masukkan ke variabel dependent. Oke. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita lihat hipotesisnya. Yang H1 itu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kita lihat hasilnya di SPSS. Yang di sini model 1 koefisien. Nah, di sini koefisiennya hasilnya minus 0,187 dengan signifikan 0,000, di mana nilai signifikannya ini masih lebih kecil atau di bawah dari 0,05, dengan nilai koefisiennya ini negatif 0,187, di mana dapat kita simpulkan bahwa H1 itu ditolak, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, melainkan memberikan pengaruh negatif, yaitu lingkungan kerja tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Jadi H1 itu ditolak. Lalu yang H2 ini lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita lihat hasilnya di SPSS yang kedua. Nah, di sini hasilnya itu 0,341 dengan nilai signifikan 0,000. Lagi-lagi nilai signifikannya di bawah dari 0,05. Namun di sini nilai koefisiennya ini positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H2 itu diterima dengan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk yang H3 ini kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita lihat. Nah, di sini
hasilnya 0,555 dengan nilai signifikan 0,000, dimana nilai signifikannya ini juga di bawah 0,05 dan koefisiennya ini positif 0,55, maka dapat kita simpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi tadi kesimpulannya yang H1 tadi itu ditolak, H2 dan H3 diterima. Untuk yang H4 ini, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Ini dapat kita lihat melalui Sobel test, uji Sobel test di sini. Untuk yang input yang A ini kita dapatkan dari koefisien yang model pertama ini, under standardized yang minus 0,187 dan standar error 0,050, minus 0,187 dengan standar error 0,050. Di sini yang B sekarang kita ambil dari yang koefisien yang model 2 ini yang 0,555 dan 0,126. 0,555 dan ini 0,126. Kita kalkulate. Nah, di sini hasilnya p-value-nya masih 0,004, di mana dapat kita simpulkan bahwa ini masih lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini berarti H4 juga diterima. Kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita hubungan kausalitas antar variabel pada model 1 dan model 2. Ini menggunakan hasil dari yang H3 tadi 0,555. Yang dapat kita simpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi jika karyawan merasa puas atau kepuasan kerja semakin meningkat, semakin tinggi, maka kinerja karyawan atau kinerja karyawan itu juga akan semakin tinggi seiring jika kepuasan kerja dari karyawan itu tinggi. Selanjutnya untuk yang C, uji koefisien determinasi model 1 dan model 2 ini kita ambil dari hasil dari model summary yang ini yang model 1 adjust R square. Ini kita dapatkan hasil 0,114, di mana lingkungan kerja ini lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan sebesar 11,4%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk yang model 2, model summary yang kedua, adjust R square, kita dapatkan yaitu 0,243. Maka dapat kita simpulkan bahwa kepuasan kerja dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 24,3%. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.